kami memaparkan hasil dari riset kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juliana Borfahmi dengan NIM 32324221010. Perkenalkan, nama saya Yusiana Tiara Singalaban dengan NIM 3233122016. Saya Reto Lasmira Purba dengan NIM 3232422006. Dadah! Putra Harapani dengan NIM 3233122001. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan dalam gaya komunikasi ini menjadi menarik diteliti karena mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di kalangan mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa bukan hanya sebagai pengguna teknologi saja, tetapi juga ia sebagai pelaku yang membentuk pola komunikasi baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana dinamika gaya komunikasi digital mahasiswa dan bagaimana perubahan ini dapat dipahami sebagai proses perubahan sosial budaya di era digital sekarang ini. Jadi, pada bagian pertama, kita akan membahas tentang bentuk gaya komunikasi digital mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hasil wawancara tentang mahasiswa terkhususnya prodi pendidikan antropologi, rata-rata mereka menggunakan media sosial itu di WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Mereka menggunakan platform ini tuh karena tiap platform itu memiliki bentuknya atau fungsinya masing-masing. Contohnya itu WhatsApp. WhatsApp itu mereka gunakan untuk berkomunikasi secara formal dengan keluarga, teman, atau urusan kuliah-kuliah gitu. Sedangkan untuk TikTok dan Instagram mereka gunakan untuk mengirim reels atau sebagai hiburan-hiburan mereka atau berbicara santai-santai mereka. Lalu selain itu juga ada penggunaan emoji dan stiker, di mana penggunaan emoji dan stiker ini mereka gunakan untuk mengekspresikan diri mereka gitu, mengekspresikan perasaan mereka. Seperti contohnya kita ambil emoticon nangis gitu kan. Jadi rata-rata mahasiswa di prodi pendidikan antropologi menggunakan emoticon itu bukan untuk mengekspresikan mereka nangis, tapi mengekspresikan mereka ketawa, terbahak-bahak gitu. Jadi, gaya komunikasi digital mahasiswa juga dipengaruhi dari tren-tren media sosial, dari TikTok atau dari Instagram. Contohnya istilah-istilah atau singkat-singkatan, yang dimana banyak mahasiswa yang menggunakan istilah-istilah atau singkatan itu kepada teman sebayanya terutama. Tapi kalau untuk berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa bakal memposisikan atau menggunakan bahasa yang lebih formal atau lebih sopan. Baiklah teman-teman, adapun hasil wawancara kami dengan beberapa informan, yaitu mahasiswa antropologi sendiri, yang dimana mereka mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan gaya komunikasi digital para mahasiswa. Mereka mengatakan dua faktor, yang dimana faktor pertama itu faktor media sosial, yang dimana media sosial ini sangat mempengaruhi gaya komunikasi mereka. Ada banyak fitur-fitur di media sosial yang menyebabkan perubahan gaya komunikasi mereka, seperti adanya fitur di Reels Instagram. Ada banyak bahasa-bahasa atau istilah-istilah baru yang menyebabkan mereka menjadi terpengaruh. Yang kedua itu ada fitur seperti voice note di WhatsApp, di mana mereka tidak perlu lagi mengetik panjang kali lebar untuk mengirimkan pesan. Mereka cukup merekam suara mereka, kemudian mengirimkan pesan tersebut, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk mengetik panjang kali lebar untuk mengirimkan suatu pesan. Yang kedua itu faktor lingkungan pergaulan, yang dimana jika mereka bergaul dengan teman mereka namun ada perbedaan, otomatis mereka akan menyesuaikan sesuai dengan yang ada di dalam lingkungan pergaulan mereka. Itu akan menyebabkan banyak mahasiswa menjadi tahu banyak istilah-istilah baru, sehingga gaya komunikasi mereka berbeda dari sebelumnya. Nah teman-teman, itu adalah dua faktor yang mereka katakan yang menjadi penyebab pengaruh perubahan gaya komunikasi para mahasiswa. Pada dasarnya, perubahan komunikasi digital yang dialami mahasiswa membawa dampak yang berbagai, yang misalnya dalam dampak negatif dan dampak positifnya. Secara nilai positifnya, kita dapat melihat bahwa ketika seseorang ingin berkomunikasi dengan orang lain, dapat lebih mudah melalui komunikasi digital, bahkan ketika mereka tidak berada di tempat yang sama.
Melalui aplikasi pesan dan media sosial, mahasiswa dapat menghubungi kerabat, teman, serta orang tua mereka, bahkan tanpa tatap langsung atau tatap muka. Namun, ada juga dampak negatifnya. Beberapa mahasiswa sebagai informan kami mengaku bahwa komunikasi melalui chat menjadikan interaksi secara langsung semakin berkurang, sehingga kedekatan antar personal pun berkurang karena tidak ada tatap muka langsung yang memungkinkan seseorang untuk merasakan ekspresi, emosi, dan kedekatan secara langsung. Selain mempengaruhi dari hubungan sosial, komunikasi digital ini juga mempengaruhi dari segi nilai-nilai budaya dalam komunikasi. Mahasiswa saat ini sering sekali menggunakan bahasa yang santai, bahasa singkat, bahkan juga menggunakan berbagai emoji, berbagai stiker, bahkan istilah-istilah yang populer di sosial media. Di satu sisi, gaya komunikasi yang seperti ini memang lebih fleksibel dan ekspresif. Namun di sisi lain, kita dapat melihat jika dalam situasi yang lebih formal atau lebih sopan, hal ini tentu saja memerlukan penyesuaian yang lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi maka kami dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa memanfaatkan platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok sebagai sarana utama dalam berkomunikasi, yang dimana setiap platform ini digunakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti WhatsApp umumnya digunakan untuk komunikasi yang lebih formal dan berkaitan dengan akademik, sedangkan Instagram dan TikTok lebih banyak digunakan untuk interaksi yang lebih santai. Dan perubahan gaya komunikasi digital tersebut memberikan dampak terhadap hubungan sosial dan nilai budaya di kalangan mahasiswa. Dan di satu sisi, gaya komunikasi ini juga memberikan kemudahan untuk memungkinkan mahasiswa untuk terus terhubung dengan orang lain secara praktis dan cepat meskipun berada di lokasi yang berbeda.